Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas tentang mengenal pola bilangan, seri materi pola bilangan yang pertama. Mengenal pola bilangan. Kita tahu bahwa susunan benda atau objek atau bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Jadi ini biasanya sudah ada di alam atau sudah ada di keteraturan yang sering kita lihat. Contohnya seperti ini. Pola-pola persegi dan persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda ternyata di alam membentuk sebuah keong ya, seperti ini. Angka-angka kalau ini diuraikan, ini ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Itu ternyata kalau diatur bisa membentuk sebuah keong ya. Atau bisa juga seperti ini. Pola pita ya. Pita dengan tiga warna berbeda, yaitu ada yang merah, putih, dan biru. Misalkan setiap orang itu diberi pita dengan warna berbeda-beda ya. Dengan orang tersebut tahu urutannya. Misalkan, oh si A ternyata di urutan ke 23. Nah, nanti kalau kita paham tentang pola ini, maka dia pasti tahu, oh saya pasti dapat warna ini. Itu. Atau juga, nah jadi warna-warna ini misalkan saya ambil warna biru, birunya ada 2, di nomor 2, 5, 8, dan seterusnya. Ini nanti bisa kita ajari keteraturannya. Atau juga bisa seperti ini. Kalau gambar ini banyak sekali bisa kita meneliti tentang garisnya, garis pada pola pertama berapa, pola kedua berapa, pola ketiga berapa, pola keempat berapa, atau banyak titiknya. Berbeda-beda ya, atau banyak segitiga yang dihasilkan. Jadi, banyak sekali pola-pola dalam kehidupan sehari-hari yang menarik untuk dipelajari. Sehingga pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi pola bilangan adalah suatu bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Ya, aturannya mungkin berbeda-beda, ada yang dijumlah, ada yang dijumlah berapa, ada yang dikalikan, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, perhatikan pola titik dan garis berikut. Pola yang pertama gambarnya seperti ini, pola yang kedua seperti ini, ada yang berbeda, pola yang ketiga juga sama. Dari pola kedua terus ditambah lagi pola keempat juga seperti itu. Oke, bisa ya tahu cara aturannya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, bagaimana gambar pada pola kelima? Nah, pada gambar pola kelima awalnya kita gambar pola keempat dulu. Pola keempat kita gambar dulu. Terus kita bisa lihat pembentukannya. Pola keempat ini mirip dengan pola kedua kan ya, karena berakhir di sini atasnya. Berarti kalau buat pola kelima, berarti kita lihat pola kedua ke pola ketiga. Oh, ternyata dari pola kedua ke pola tiga bedanya. Ini ada tambahan garis ke bawah, tanda titik sama garis ke kiri. Oh, berarti pola kelima juga seperti itu. Berarti nambah garis ke bawah, titik sama garis ke kiri. Gimana? Jelas ya? Oke. Sedangkan untuk mencari berapa banyak titik atau garis pada tiap-tiap pola, maka paling mudah kita buat dalam bentuk tabel ya. Kita bentuk tabel yang isinya adalah banyak titik, banyak garis pada pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya sampai ketemu pola ke N. Nah, untuk pola kelima ini boleh tidak tulis. Kenapa? Karena tidak ada di gambar soal. Nah, kebetulan di sini sudah ada, maka ditulis juga tidak apa-apa. Jadi untuk memastikan bahwa pola yang kita dapatkan itu betul. Oke, pola pertama banyak titiknya ada 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3. Pola kedua banyak titiknya 4.
Pola ketiga banyak titiknya 5. Pola keempat banyak titiknya 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya, 6. Nah, sekarang kalau misalkan kita belum membuat gambar pola kelima, maka kita bisa lihat keteraturannya. 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Gimana aturannya nih? Oh iya, betul. Nambah 1 terus ya. Oh, berarti pola kelima, berarti pola keempat ditambah 1. Berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Sekarang kalau mencari pola ke N, gimana? Pola ke N ini enaknya kalau misalkan ditanya, berapakah banyak titik pada pola ke-20? Nah, kalau kita tahu pola ke N, maka mudah, tinggal kita masukkan rumusnya saja ya. Nah, untuk mencari nilai pola ke N ini, kita coba menghubungkan urutan polanya dengan banyak titiknya. 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 7. Apa aturannya ya? Oh iya benar, ternyata menambah 2. Jadi polanya, pola urutannya ditambah 2. Oh, berarti kalau pola ke N berarti N ditambah 2. Gimana, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Berapakah banyak garis pada pola pertama? Banyak garis 1, 2, 3. Oh, 3 ini. Banyak garis pada pola kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 5. Pola ketiga ada 7. Pola keempat ada 9. Nah, misalkan kita hendak lihat gambar pada pola kelima, maka kita lihat keteraturannya. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Keteraturannya apa ya? Oh iya betul, ternyata ditambah 2 dari pola sebelumnya. Berarti pola kelimanya 9 tambah 2, 11. Atau bisa, karena ini ada gambarnya, bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Sekarang kita nyari keteraturannya pola ke N. Gimana ini? Nah, berarti kita nyari keteraturannya urutan pola dengan banyak garisnya. 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 9, 5 ke 11. Apa ya aturannya ya? Kalau ditambah ternyata berbeda-beda. Ya, berbeda-beda penambahannya. Berarti ada pola yang lain. Gimana, udah ketemu? Betul ya. Ternyata ini nilainya dikalikan 2. 1 kali 2 ditambah 1. 2 kali 2 tambah 1. 3 kali 2 tambah 1. 4 kali 2 tambah 1. 5 kali 2 tambah 1. Oh, berarti kalau pola ke N, berarti N kali 2 tambah 1. Atau bisa ditulis 2N plus 1. Gimana? Jelas ya? Oke, sehingga kalau ada pertanyaan berapa banyak titik pada pola ke-6, ini kebetulan masih mudah ya, karena urutannya dekat dengan contoh, bisa kita pakai cara biasa atau pakai rumus bisa. Kalau pakai biasa berarti 7 tambah 2, 9. 7 tambah 1 ya, ini karena ini selisihnya itu 8. Atau bisa masukkan rumusnya, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Atau berapa banyak garis pada pola ke-6? Garisnya berarti pakai rumus ini ya. Berarti karena pola ke-6 berarti 2 kali 6 12 ditambah 1 13. Betul. Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan pola titik dan garis berikut. Pola pertama gambarnya seperti ini. Pola kedua dicoba perhatikan ya. Sekalian juga cara pembentukannya. Nah, ini nanti sama ya. Nanti kita coba teliti berapa banyak titik, banyak garis pada masing-masing pola, sehingga kita bisa ketemu aturan pembentukan polanya ya. Oke, ini pola ketiga, ini pola keempat.
Oke ya, kita coba buat tabel kayak tadi. Jadi yang isinya adalah banyak titik, banyak garis, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, kelima, dan pola ke N. Oke, sekarang kita lihat banyak titiknya. Banyak titik pada pola pertama 3, banyak titik pada pola kedua ada 6, banyak titik pada pola ketiga ada 10, banyak titik pada pola keempat ada 15. Sekarang pola kelima, kita lihat. Enaknya kalau bentuknya gambar, kita bisa lihat keteraturan gambarnya ya. Kayak gini. Kalau misalkan ini ada dua lapisan ya. Lapisan yang pertama ada 1 titik, lapisan kedua 2 titik. Pola kedua, lapisan pertama 1, ini lapisan kedua 2, lapisan ketiga 3. Oh, ternyata urut ini 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Oh, berarti ada keteraturan. Berarti sama dengan kalau lihat urutan lapisannya, maka bisa kita cari bahwa pola kelima itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Seperti ini. Sehingga pola ke N adalah penjumlahan 1, 2, 3, 4, 5 sampai N ditambah 1. Kenapa kok N tambah 1? Karena ketika pola 1 ini sampai 2 titiknya. Pola kedua sampai 3. Pola ketiga sampai 4 ini titiknya terakhirnya. Pola keempat titiknya sampai 5. Oh, berarti kan nambah 1 ya terakhirnya. Ya. Oke, gimana? Jelas ya? Sekarang banyak garisnya. Banyak garis pola pertama adalah 3. Banyak garis pola kedua, kita lihat ya. Kalau misalkan segitiganya yang dianggap ini, misalkan yang bentuknya seperti ini, maka ada 3 buah segitiga. Dan masing-masing segitiga ini berisi 3 garis. Berarti 3 kali 3, 9 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 3, 18. Dan seterusnya. Pola keempat seperti ini. Terus pola kelima gimana? Ini kan kita belum gambar. Nah, kita sama. Kita coba nyari segitiganya. Ya, segitiganya terbentuk dari 3 garis. Ini ternyata pola pertama 1 segitiga. Berarti 3 kali 1 ya. Pola kedua, lapis kita anggap ada 2 lapisan ya. Yang atas 1 segitiga, yang bawah 2 segitiga. Berarti 3 ditambah 1 tambah 2 ya. Yang pola ketiga, yang atas ada 1 segitiga, yang bawah ada 2 segitiga. Yang ketiga ada 3 segitiga. Oh, berarti 3 dikalikan 1 tambah 2 tambah 3. Sehingga pola kelima ya, 3 dikali 1 tambah 2 tambah 3 sampai 5. Gimana, jelas? Bersehingga pola ke N gimana? Karena ini bilangan akhirnya ini 5, ini juga 5, maka pola ke N ya berarti 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Jelas ya? Oke. Terus kalau ada pertanyaan berapa banyak titik pada pola ke-35, maka kita bisa mencarinya dengan rumus ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 36. Cara mencari menghitungnya nanti ya. Atau kalau kita pakai cara biasa, dihitung biasa hasilnya 666. Sedangkan kalau ada pertanyaan berapa banyak garis pada pola ke-212, sama berarti kita menggunakan rumus ini ya. Berarti nilainya adalah 3 dikali 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 212. Ketemu 67732. Gimana, jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel kami ini agar tidak ketinggalan info atau materi selanjutnya. Itu dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.